Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia dan agung dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang membuatkan saya dan saudara, yang membimbing saya, yang mengarahkan saya dan saudara ke jalan yang benar. Tetapi pada saat ini, saudara akan terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu yang selalu mengerahkan pikiran saya, yang mendekatkan saya lebih dekat kepada Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa dalam kehidupan setiap umat-Mu, pada saat ini Tuhan kami haus, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, siapkan hati kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini, kami siap untuk dibentuk, kami siap menjadi murid-Mu Tuhan, yang sesungguhnya untuk mengikuti ajaran atau perintah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, pada saat ini hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut, kami haus kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saya dan saudara sekalian. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah yang selalu memberikan jalan keluar. Karena firman Tuhan itu yang selalu mengatasi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, ujian demi ujian. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Pada saat ini Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan kepada kita semua dimanapun orang percaya pada saat ini tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di kitab 1 Samuel pasal 9 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-13. Ayat yang ke-9 berkata begini, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli yang mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Puji nama Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah firman yang luar biasa. Kita harus belajar firman Tuhan ini yang memberikan suatu gambaran atau masa depan kita. Karena firman Tuhan ini yang memberikan suatu deskripsi baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan ini yang mengajarkan kita pada saat ini. Tetapi saya mengambil satu topik atau tema kecil, yaitu doa yang dikabulkan. Sekali lagi, doa yang terkabulkan. Kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita berbagai-bagai situasi yang harus kita jalani, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih. Terkadang situasi yang mendatangkan sukacita, terkadang situasi yang mendatangkan pergumulan di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara sekalian. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah di dalam hidup. Bagi orang percaya, juga percaya sering terjadi tidak seperti yang diharapkan, atau tentang pergumulan kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang percaya, nah bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergumulan atau masalah kehidupan saya dan saudara sekalian? Kenapa? Atau kepada siapa kita mengadu atau mencari pertolongan ketika kita mempunyai pergumulan atau masalah atau ujian dan lain sebagainya? Kita akan belajar dari kehidupan Hana. Kita melihat bahwa Hana adalah istri dari Elkana.
Elkana adalah seorang laki-laki dari Ramataim. Itu berasal dari Zophim, dari pegunungan Efraim, yang memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Hana tidak memiliki anak, tapi sedangkan Penina memiliki anak. Yaitu keluarga ini memiliki kebiasaan bahwa setiap tahun Elkana membawa keluarga ke Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Di tengah-tengah peribadatan yang mereka lakukan, Hana selalu merasa tersakiti oleh madunya. Ya, Penina kadang digusar atau diombang-ambingkan. Kita melihat di ayat yang ke-6 di 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6, tetapi dia berkata begini, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia digusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. Mengapa Penina menyakiti hati Hana? Mungkin saja Penina merasa tersaingin karena Elkana lebih mencintai Hana dibandingkan Penina. Tetapi sedangkan di ayat yang ke-5 dia berkata begini, Penina menyakiti Hana karena Hana tidak memiliki anak. Kalau kita melihat dalam konteks ini, budaya saat itu tidak bisa melahirkan anak atau mandul. Memang sering disebut sebagai aib, bahkan dari Tuhan. Di sana Hana seperti direndahkan, tidak hanya dari Penina. Penderitaan Hana terasa bertambah karena suaminya tidak memahami perasaannya. Sehingga permasalahan ini terjadi dari tahun ke tahun. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar dari kehidupan Penina dan Hana. Apa yang dilakukan Hana ketika menghadapi masalah yang berat ini? Yang pertama, bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang telah menyakiti hatinya dari tahun ke tahun? Nah, bagaimana sikap saya dan Bapak Ibu sekalian ketika ada orang yang menyakiti hati saya dan saudara? Ya. Hana tidak ada apa yang telah dilakukan Penina. Hana tidak yakin bahwa Penina itu musuhnya. Walau hati Hana begitu sakit, namun emosinya tidak meledak. Ia tidak mudah terpancing untuk balas dendam, harus mengontrol keemosional kita. Namun ia membawa semuanya itu kepada Tuhan di dalam doanya. Saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ketika kita punya masalah pergumulan yang berat, tetapi kita harus membawa di dalam Tuhan. Ya, selalu berhadapan di dalam Tuhan. Pandanglah Tuhan, utamakanlah Tuhan, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, ada kasus yang sama dengan kasus yang dihadapi Hana, yaitu Sarah. Ketika Sarah tidak memiliki anak, ia meminta Abraham untuk mengambil budaknya Hagar untuk mendapatkan anak-anak tersebut. Namun setelah Hagar memiliki anak, ia memandang rendah terhadap penyonyanya, yaitu Sarah, sehingga Sarah juga merasa tersakiti oleh Hagar. Oleh karena rasa sakit hati yang dia derita, kemudian Sarah menindas dan Hagar, sehingga ia lari meninggalkan Sarah. Kalau kita melihat Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 6. Dalam kasus Abraham dan Sarah, Sarah yang menawarkan Hagar, namun Sarah jugalah yang mengusir Hagar. Di sini Abraham hanya mengikuti kata istri sebagai suami yang takut istri. Sarah memiliki karakter keras. Ia sering memaksakan keinginannya kepada suaminya, namun Hana tidak demikian. Hana bisa saja melaporkan apa yang Penina lakukan kepada Elkana, namun ia tidak melakukan itu. Meskipun Elkana mencoba menghibur Hana, Hana tetap bersedih. Namun seandainya Hana meminta agar Penina diusir, apakah Elkana akan taat? Tentu kemungkinan besar Elkana akanlah setuju karena ia sangat mencintai Hana. Lalu mengapa Hana tidak memiliki karakter seperti Sarah? Nah, ini yang perlu kita harus perhatikan. Mengapa ia pasti dalam hal ini namun aktif berdoa kepada Tuhan? Itulah kelebihan Hana, gangguan atau keelokan Hana. Kita harus belajar dari Hana. Kita punya pergumulan masalah demi masalah. Ya, kita dihina, disakiti, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Hana berdoa dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia terus berdoa dan sungguh-sungguh
di dalam doa. Ia berdoa meminta seorang anak laki-laki dan ia meminta bahwa anak itu akan dipersembahkan menjadi hamba Tuhan. Ia menginginkan seorang anak namun ia tidak mau menguasai anak itu. Apa yang ia minta? Ia kembali kepada Tuhan. Itulah nazar Hana, itulah seruan Hana kepada Tuhan. Ketika kita punya permulaan, ketika kita punya apa yang kita rencanakan, tetapi libatkanlah Tuhan di dalamnya. Doa tidak berbicara mengenai apa yang kita inginkan, tetapi berbicara mengenai kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Doa bukan untuk mengubah waktu dan kehendak Tuhan sesuai keinginan saya dan saudara. Hana berdoa dan kehendaknya selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa Hana mengerti tentang isi hati Tuhan. Bagaimana anaknya bisa dipakai dalam rencana Tuhan? Bagaimana rencana kita kalau saya dan Bapak Ibu sekalian tidak berpadanan dengan Tuhan, tetapi selalu mengandalkan Tuhan? Bisakah Hana berdoa meminta lebih banyak anak? Itu yang harus kita pelajari. Bisa saja, kenapa tidak? Ketika kita berdoa, Tuhan pasti mengabulkan. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka kamu akan dibuka pintu bagimu. Ya. Namun kalau ia meminta izin, maka pasti ada rasa sakit dalam hatinya. Ini karena permintaan bisa berkaitan dengan balas dendam. Permintaan yang tidak murni dan tidak tulus tidak akan menyembuhkan hatinya. Bisakah ia meminta 2 anak lalu menyerahkan hanya 1 untuk Tuhan? Nah, Hana berdoa langkah demi langkah, tujuan demi tujuan. Ia meminta 1 anak dahulu. Karena kita tidak tahu diri dan meminta banyak hal dari Tuhan. Demi diri kita sendiri. Tuhan memimpin kita selangkah demi selangkah. Lalu curahan hati Hana di hadapan Tuhan menunjukkan hati dan karakternya. Dalam isi hatinya tidak ada hal yang menjelekkan Penina. Ia tidak meminta izin darinya atau dirinya secara egois. Kita bisa jatuh ke dalam dosa jika berdoa seperti Penina. Atau orang Farisi yang menjelekkan pemungut cukai. Ketika saya dan saudara atau Bapak Ibu sekalian asal-asalan untuk berdoa, maka doamu atau doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Orang Farisi menyatakan kehebatan dirinya dan kerohaniannya di hadapan Tuhan. Namun pemungut cukai yang merendahkan diri yang dibenarkan oleh Tuhan, yaitu kita harus mereka bisa berdosa dalam ibadah jika hati kita tidak lurus di hadapan Tuhan. Seluruh permohonan Hana menunjukkan imannya dan karakternya kepada Tuhan. Ia meminta 1 hal dan mempersembahkan hal itu untuk Tuhan. Hana mencari kesemuan hati dari Tuhan. Ia tidak mencari kepuasan emosi sewaktu-waktu. Ia mencari solusi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari, kita harus berserah, kita harus memandang salibnya Tuhan. Kita harus berserah diri kepada Tuhan. Ketika kita punya atau mengalami masalah, tetapi kita harus berpalinglah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Nah, di zaman ini banyak orang lebih suka menceritakan masalah di media sosial. Benar sekali Bapak Ibu terkasih, dari berdoa kepada Tuhan. Jika kita demikian, maka itu berarti kerohanian kita belum matang. Mengadu, curhat di media sosial. Anda percaya kepada Allah sebagai sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber gembala agung. Dia berdialog dengan Tuhan agar rahimnya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ia berdoa dengan iman. Orang mengalami masalah, mengadu di media sosial, curhat di media sosial, bukan curhat kepada Tuhan, bukan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Di media sekarang punya masalah, media sosial dan lain sebagainya. Tidak pandang bulu, anak muda, orang tua dan ibu-ibu, bahkan lansian sekalipun. Tetapi kita bisa melihat bagaimana berdoa namun tanpa iman, dan itu tidak baik. Kita harus punya iman ketika kita berdoa. Hanya berdoa dengan iman, dan iman bukan Elkana yang menyembuhkannya. Masalah itu belum selesai secara fisik, namun masalah dalam hati sudah selesai. Ketika menghadapi masalah, iman bukan emosi,
harus memimpin kita. Tapi kita belajar dari Hana. Hana dipimpin oleh imannya. Ia tidak pernah merasa ada masalah dengan Penina. Penina lah yang bermasalah dengan Hana. Keindahan hidup kita adalah karena hidup kita dipimpin oleh iman, dan iman itu memimpin kita untuk menyelesaikan setiap masalah. Kita hadir untuk masalah menyelesaikan dalam pimpinan firman Tuhan. Setiap kita memiliki masalah di dalam diri kita, atau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyelesaikan itu dengan bergantung pada Tuhan setiap hari melalui firman Tuhan dan doa. Tetapi kita belajar bahwa Hana percaya kepada Tuhan, maka dari itu ia bisa pulang dengan tenang. Ia kembali menjalankan kehidupannya secara normal. Mungkin saat itu Penina merasa bingung melihat Hana yang begitu tenang setelah disakiti begitu rupa. Jika Hana membawa masalah tersebut atau terus-menerus, maka masalah itu tidak akan terselesai dan terus bertambah. Setelah ia percaya akan janji Tuhan, semuanya akan menjadi beres. Setelah semua itu dalam anugerah Tuhan, Hana dapat mempunyai anak, yaitu Samuel. Ia menjadi pemenang. Di dalam kesakitannya, Hana menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya. Tuhan adalah gembala agung kita, saudaraku yang terkasih, ya, yang selalu setia dan senantiasa menolong kita atau saudara sekalian dengan memberikan hikmat dan pimpinan sehingga kita bisa menangkap apa kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Dengan iman kita kepada Tuhan, kita akan mampu tampil berbeda dengan dunia ini dan mampu mengalahkan dunia ini. Itulah yang Tuhan mau. Tapi arahkan hatimu untuk tetap pandang Tuhan. Masalah akan selalu ada. Tapi dalam setiap masalah atau pergumulan saya dan saudara sekalian yang kita hadapi, tetaplah bergantung pada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Curahkanlah segala pergumulan kita kepadanya di dalam doa. Terus berdoa di hadapan Tuhan dengan iman. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa saya dan saudara sekalian. Kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih sayang. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kita belajar dari kehidupan Hana. Selalu mengenalkan Tuhan. Tapi saya meyakinkan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dimanapun engkau berada, pergumulan apapun yang sedang engkau hadapi pada saat ini, yakin dan percaya bahwa hanya satu-satunya, yaitu Tuhan kita yang memberikan jawaban yang luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun masalah, tetapi pandangkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang memberikan sumber kemenangan di dalam kehidupan